Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita berada di Batu sekarang. Teman-teman, kita menuju Cangar ya. Tadi dari Coban Talun. Ini adalah jalan alternatif ya, dari Batu ke Pacet atau ke Surabaya. Jadi lewat jalan ini, teman-teman. Kita lihat jalannya cukup berkelok-kelok, teman-teman ya. Jalannya berkelok-kelok. Di sebelah kiri ini kita melihat pemandangan ufuk ya, ufuk di barat. Jadi perjalanan ini sudah mendekati senja, teman-teman. Gunung Anjas-Moro, teman-teman. Ya, ini kita lihat ada wisata dusun kuliner ya di sini. Banyak penjual apel, teman-teman, di sini. Banyak penjual buah-buahan. Kalau buah-buahan sih wajar, teman-teman ya. Kalau penjamurnya kafe-kafe itu yang berbahaya. Kita agak cepat ya, teman-teman. Sebab ini menjelang sore, nanti kita di tengah hutan, terlalu gelap. Jadi kita harus segera. Sebab nanti setelah melewati Cangar itu ke Pacet, itu kita akan berada di tengah hutan ya. Saya perkirakan ya, video ini nanti bisa berakhir di Arboretum atau di pemandian air panas Cangar, teman-teman. Jadi di video ini, teman-teman ya, kita akan melihat di kanan kiri ini mulai menjamur kafe-kafe dan tempat-tempat wisata, teman-teman. Nah, ini yang berbahaya bagi lahan atau dari sumber air yang ada di sini. Udara cukup dingin, teman-teman, di sini, teman-teman. Sekitar 20 derajat ya. 20 derajat sampai 19, antara 19 sampai 21. Pada hari ini, teman-teman ya, jadi jalanan ini tidak cukup ramai penjual makanan ya, bakso segala macam, karena ini masih bulan puasa dan mendekati Idul Fitri, teman-teman. Jadi masih sepi. Sebelah kiri ini jurang, teman-teman ya. Ada jurang Junggo namanya. Kita berada di ketinggian 1400 meter. Sebentar lagi kita akan memasuki desa Sumber Berantas ya, teman-teman ya. Itu sebuah desa ya, penghasil buah dan sayuran seperti apel, kentang, wortel, dan sayur-sayuran ya. Jalan ini disebut ya Jalan Raya Cangar, teman-teman. Nanti puncak tertinggi ya, kira-kira di sekitar 2000, teman-teman ya. 1800 mdpl itu mungkin ada di Cangar, pemandian air panas. Kita sudah hampir habis ya dari desa. Jadi kita melewati perkebunan sekarang, banyak kebun dari sayur-sayuran. Di sini banyak ya pariwisata yang memetik buah langsung di kebun. Di sebelah kiri ini Gunung Anjas-Moro, teman-teman. Jadi potensi penduduk Junggo ini ya, sebagai yang utama itu sebagai petani buah dan sayur. Sayur-sayuran sini yang terkenal ya, teman-teman ya, seperti kentang, apel, dan wortel ya. Nanti batas akhir dari video ini sementara mungkin di Arboretum. Batas akhir dari video ini di Arboretum atau bisa juga di Cangar, teman-teman ya, kalau ada waktu nanti. Gunung Anjas-Moro di sebelah kiri, teman-teman. Sebelah kanan kita akan melihat Gunung Arjuna nanti. Tapi suasananya berkabut, teman-teman. Desa di sini ya, teman-teman ya, ini adalah penghasil apel yang berkualitas tinggi ya. Desa yang kita lewati tadi adalah Desa Tulung Rejo ya, Kecamatan Bumiaji,
Sekarang kita masuk ke desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji ya, kotanya Kota Batu, provinsinya Jawa Timur gitu. Nanti kita akan melewati kaki langit teman-teman ya, kemudian melewati Brakseng. Kita berada di ketinggian 1500-an ya mdpl saat ini. Wilayah Coban Palut. Nanti kalau nyampe di desa Sumber Brantas ya, kita kalau ke kanan ada pura teman-teman, pura Prajapati Junggo. Di lereng-lereng sebelah kanan ini ya teman-teman ya, ada wisata petik stroberi, ada perkebunan asparagus ya, juga ada kebun apel teman-teman. Jadi yang kita lewati ini sekarang ya bukan berupa hutan tapi berupa perkebunan teman-teman. Jadi di sini adalah pusat buah-buahan ya, stroberi terutama ya teman-teman ya, dan apel. Kalau stroberi ini untuk ini biasanya untuk campuran ya, campuran minuman dan sebagai keperluan lain. Kalau panen stroberi itu biasanya di musim kemarau teman-teman. Jadi kita sekarang berada di ketinggian 1400 atau 1500-an gitu. Teman-teman, puncak tertinggi dari jalan ini ya berada di 1700 teman-teman, yang dinamakan Brakseng ya. Brakseng itu ada di 1700. Saat ini kita di 1400 atau 1500-an ya. Desa-desa nanti di depan ya Sumber Brantas itu sekitar 1600. Gunung Arjuna di depan tidak kelihatan teman-teman karena sudah sore ya, sudah berkabut. Begitu juga dengan Gunung Anjas-Moro yang ada di depan ini. Kita nanti juga melewati titik nol Sungai Brantas ya, yang dinamakan Arboretum teman-teman. Jadi Arboretum itu adalah titik nol Sungai Brantas. Di sanalah sumber air dari Sungai Brantas yang pertama teman-teman. Jadi wilayah ini ya teman-teman ya, jangan sampai dibuka lagi untuk perkebunan karena ini adalah wilayah sumber air teman-teman. Jadi nanti kalau Kang Deddy Mulyadi yang ada di Jawa Barat itu sampai melewati jalan ini ya, tentu saja banyak yang diobrak-abrik itu perkebunan atau kafe-kafe yang di pinggir jalan itu. Makin ke atas ya nanti kita akan melihat alih fungsi itu semakin jelas. Jalan berliku-liku ya, berliku-liku. Sebab kalau saya lihat dari tahun ke tahun ya, jalan ini akan bertambah kafe-kafenya di pinggir jalan. Nah ini yang berbahaya teman-teman ya. Alih fungsi lahan ini yang berbahaya. Makanya kita lewati jalan ini untuk mensurvei juga. Kofifa ya harus mensurvei daerah ini ya. Banyak keloan teman-teman di jalan ini. Ini kita lihat kafe-kafe yang menjamur di sebelah kiri. Kabut depan. Kalau sekedar untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat desa ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada investor dari kota yang masuk sini ya, kemudian membuat pariwisata dan merusak tata guna lahan, ini yang berbahaya. Jadi saya kira ya Bang Deddy Mulyadi bersama Ibu Kofifa itu bisa mensurvei daerah ini untuk mencegah pertumbuhan daripada tempat-tempat wisata yang mengganggu ekosistem ya, atau sumber air di sini. Nah ini sebelah kiri nih mulai ada payung-payung dan kafe-kafe. Ini awalnya seperti ini, lama-lama jadi hotel itu. Nah, itu kita baca tadi ya, bakso urat super awalnya. Lama-lama hotel bintang 5.
Ini perlu diwaspadai ya untuk Ibu Khofifah dan Gubernur Jawa Timur yang mendatang ya. Daerah ini jangan sampai terjadi alih fungsi lahan. Kita lihat ya, di sebelah kiri ini mulai menjamur kafe-kafe teman-teman. Jangan sampai nantinya menjadi kawasan-kawasan yang berbeton atau tempat pariwisata yang permanen. Kita lihat ya, masih lumayan, itu masih seperti warung saja ya. Kita awasi sebagai masyarakat, kita mengawasi daerah sini ya, kita awasi bersama, jangan sampai terjadi fungsi lahan. Nah ini sudah ada hotel kecil-kecilan seperti ini ya, lama-lama jadi apa? Kemudian ada karaoke, wah sudah repot sudah. Sebelah kiri ini kita catat ya, daerah terbuka. Coba setahun lagi ya, apakah daerah sebelah kiri ini nanti sudah tertutup oleh kafe-kafe? Nah, dingin teman-teman, udaranya dingin ya. Kita ingat dulu ya, seperti di Tretes, daerah yang sejuk, dingin, akhirnya jadi apa? Berubah jadi image yang negatif ya, karena menjamurnya hotel-hotel di sana. Kalau boleh saya katakan ya, jalan ini merupakan suatu jalan yang bisa disebut sebagai Paris Van Java, yang begitu panjang dan begitu indah. Di sebelah kiri Gunung Anjas-Moro, sebelah kanan Gunung Arjuna, Gunung Welirang. Cukup indah. Kita masuk sekarang di Desa Sumber Brantas ya. Dulu desa yang asri ya, sekarang sudah berbeton semua. Ya sudah modern. Nah, itu masjid besar di depan. Sudah kelihatan. Ini daerah ini yang dinamakan kaki langit teman-teman ya. Ketinggiannya sekitar 1600 di sini. Dikatakan desa ini merupakan salah satu desa tertinggi ya, di Jawa Timur. Walaupun desa tertinggi itu ada di Ranupane ya, sekitar 2100 atau 2200 ya. Di sini masih 1600, nanti di Braksreng sana sudah 1700. Bentar lagi kita tiba di Arboretum teman-teman ya. Nah sebentar lagi kita akan tiba di Arboretum. Arboretum itu adalah sumber air. Jadi kawasan ini jangan sampai menjadi kawasan hunian yang melebar atau kawasan perkebunan yang melebar. Ya ini akan yang menyebabkan banjir nanti di hilir gitu. Jangan sampai kawasan puncak itu pindah di sini, yaitu yang menyebabkan banjir di Jakarta, karena ini adalah sumber airnya dari Sungai Brantas yang juga mengalir di kota Surabaya dan sekitarnya. Jadi hendaknya pemerintah betul-betul mengawasi sektor pembangunan di sini, jangan sampai merambah ke hutan. Kita masuk dusun Lemah Putih. Ini desa Lemah Putih teman-teman. Nah ini adalah desa Sumber Brantas ya. Kita berada di kaki langit 1620 mdpl. Ini kita sudah tiba di kawasan kaki langit. Kita berhenti sejenak ya. Jadi inilah ya desa kaki langit ya, berkabut dan suasana perkebunan apel, stroberi dan pertanian sayurannya kelihatan mempesona teman-teman. Tapi wilayah ini sekali lagi ya, ini adalah wilayah peresapan teman-teman ya. Ruang-ruang terbuka hijau ini harus lebih luas daripada
sistem perumahan dan jalannya ya. Nah teman-teman, inilah desa yang indah ya, desa Sumber Brantas kaki langit ya. Tapi saya berharap ya desa ini tidak terlalu melebar ya, karena tempat ini adalah tempat peresapan untuk sumber air Brantas ya, yang akan menjamin kehidupan wilayah Jawa Timur ya. Tempat lama Jajani ya, yaitu Rahman. Jadi rumah-rumah yang ada gini ya, jangan sampai menjadi hotel-hotel atau tempat penginapan yang serba komersil ya. Ini pemerintah harus membatasi daerah ini. Jadi teman-teman, kita sebagai masyarakat Jawa Timur ya, terutama warga Surabaya, harus benar-benar menjaga lokasi ini. Jalanan menurun teman-teman. Jangan sampai ya lokasi ini kemudian menjadi wilayah tempat pariwisata yang luas ya. Jangan sampai, karena wilayah ini adalah wilayah peresapan sumber air yang menghidupi wilayah, mulai dari wilayah-wilayah yang dilalui oleh Sungai Brantas ya, seperti Panjen, Blitar, Kediri, Jombang, Kertosono ya, kemudian Mojokerto. Di sana air pecah menjadi dua nanti, di Surabaya dan tentunya ke Porong. Jadi disinilah ya pentingnya menjaga lingkungan di daerah ini untuk kelestarian di hilir ya. Untuk para influencer ini dan YouTuber, semoga mempunyai pendapat yang sama ya, sehingga kita menjaga kelestarian alamnya. Menjelang gelap nanti kita berada di tengah hutan teman-teman, antara Cangar dan Pacet. Teman, kita tiba di Arboretum ya, Arboretum sumber air. Kita lanjut lagi ya. Jadi teman-teman, itu tadi adalah sumber air ya, sumber air yang ada di Arboretum, yang ada di sebelah kiri saya. Nah ini kita tetap memasuki jalan raya Sumber Brantas ya, kita masuk hutan sekarang. Jangan sampai hutan yang ada di kanan kiri ini menjadi habis menjadi perkebunan seperti yang lainnya. Kita lihat terus merambah. Pemerintah harus mengawasi wilayah ini ya, jangan sampai terlambat. Kalau sampai terlambat ya, akan terjadi banjir di daerah hilir. Demikian juga ya, pada musim kemarau tidak ada sumber air lagi, karena sudah menjadi perkebunan semua. Daerah tangkapan air ini, hutan-hutan tangkapan air ini akan menjadi perkebunan semua. Maka pemerintah wajib mengawasi daerah ini. Seperti yang saya lihat ya, di sebelah kiri ini, di bagian atas dulu adalah hutan, sekarang sudah menjadi wilayah-wilayah perkebunan. Nah itu ada wilayah baru teman-teman yang kita lihat di depan itu, wilayah perkebunan baru. Nah ini yang berbahaya. Dulu adalah hutan yang rimbun, sekarang menjadi wilayah kebun. Dulu lereng di sebelah kiri ini adalah hutan yang rimbun, sekarang menjadi wilayah pertanian, yaitu sayur-sayuran. Nah ini kalau longsor bagaimana? Akan menimpa daerah-daerah yang bawahnya. Ini sebelah kanan ada rumah. Sekali lagi perlu diperhatikan ya, kita berada di ketinggian 1600 teman-teman. Di daerah ini seharusnya adalah daerah hutan, bukan daerah sayuran. Kita melihat bukit di atas itu sudah menjadi lokasi penanaman sayuran yang dulunya merupakan suatu hutan. Nah ini daerah tangkapan air sudah mulai berkurang teman-teman. Bagaimana nasib sumber air itu masih kita pertanyakan sekitar ya 5-10 tahun ke depan. Belum lagi wilayah-wilayah di daerah Brakseng dan Cangar yang mulai dirampas
untuk kafe-kafe yang besar. Nah, untuk tempat-tempat beristirahat para bikers atau mobil-mobil mewah yang ada di sana nanti, ini menjadi suatu pertanyaan. Mau jadi apa wilayah ini? Jadi sekali lagi ya, saya tekankan kepada pemerintah daerah untuk membatasi ya kafe-kafe yang mulai menjamur ya, kemudian alih fungsi lahan dari hutan menjadi kawasan perkebunan atau sayuran. Kita tiba di Brakseng teman-teman ya. Bukit tertinggi di sini. Gunung Arjuna di sebelah kanan ya, tertutup kabut. Sementara kita mengamati ya, di daerah sini masih alih fungsinya yaitu dari hutan menjadi perkebunan. Nanti di depan itu alih fungsinya lebih hijau lagi, yaitu daerah-daerah tepi jalan ini sudah menjadi kawasan kafe-kafe ya, kafe-kafe yang mungkin saja ya dimiliki oleh mereka-mereka yang berada di kota. Bentar lagi kita akan tiba di Cangar teman-teman ya. Udaranya sangat dingin teman-teman. Ini kita kembali turun ke 1600 ya, sampai di Cangar nanti. Seperti kena hipotermia ya, jalan di sini. Karena habis kehujanan tadi saya. Belum kering. Kelembapan udara juga tinggi. Depan ini adalah bekas pabrik ya, sudah tidak digunakan lagi. Kami berharap ya di sebelah kanan kiri ini dihijaukan kembali ya, diadakan rekuisasi oleh Dinas Kehutanan. Mudah-mudahan status tanah di kanan kiri ini masih merupakan status tanah perhutani yang bisa dihijaukan kembali. Kita turun dan akan tiba di Cangar. Kita berhenti sebentar nanti. Kawasan di sini ini dulu hanya ada warkop teman-teman, tapi kita lihat ini sekarang sudah banyak betonisasi ya. Di atas ini ada kafe-kafe. Nah, ini akan menjadi daerah yang bagaimana ini? Daerah peresapan dan sumber air kok menjadi wilayah seperti ini gitu. Saya berharap ya pemerintah bisa meninjau kembali wilayah di sini untuk menghutankan kembali wilayah di sini, jangan sampai terjadi betonisasi seperti keadaan sekarang ini. Sekitar air panas ini yang perkembangan betonisasinya yang cukup pesat teman-teman. Yang ini yang harus dihindari. Kita tiba di Cangar teman-teman, pemandian air panas. Kita berhenti sebentar ya. Oke teman-teman, beginilah pesan dari akun ini ya, akun Caripin kepada lingkungan di sekitar sini agar kembali menjadi hijau.